Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, sebaiknya kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Bapa atas kasih-Mu, Kau masih bisa memberikan kami kesehatan di dalam hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan Injil-Mu Bapa. Kiranya Injil-Mu dapat berbuah dalam hati kami Bapa, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Bapa. Inilah doa Anak-Mu, terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman sekalian, di sini saya ingin mengatakan Injil Kristus yang kita ambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 yang berbunyi, bagi orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada kayu salib itu tidak berarti apa-apa, tetapi bagi kita orang Kristen yang diselamatkan oleh Allah, berita itu menunjukkan kekuasaan Allah. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dan memberikan sedikit cerita, yaitu bukan siapa-siapa. Seorang teman ketika berkenalan selalu mengatakan bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Ungkapan demikian dapat memberi kesan kerendahan hati, namun mungkin juga dapat mengatakan demikian dia berharap dirinya tidak dibebankan tanggung jawab yang besar, atau ungkapan itu dapat berarti memaklumi dia yang tidak dikenal dan kurang memiliki kemampuan. Apapun latar belakangnya, pada dasarnya sebagian besar kita memang bukanlah siapa-siapa. Rasul Paulus mengingatkan, kebanyakan dari kita bukanlah orang yang bijak, berpengaruh atau terpandang. Bila daftar diteruskan, dapat kita katakan bahwa diri kita memang tidak spektakuler, tidak kaya raya, tidak punya jabatan penting. Semuanya biasa-biasa saja. Namun tidaklah dengan mengingat ini semua, perasaan kita tambah terpuruk. Kita mungkin bahkan tidak bersemangat lagi dalam melayani Tuhan. Sama seperti tidak demikian halnya bila kita menjawab panggilan Tuhan dengan memusatkan perhatian kepadanya. Godaan yang kita hadapi adalah pandangan orang lain terhadap diri kita. Kita pun seolah dituntut menjadi diri yang bukan sebenarnya, lalu kita berlagak kaya, sok terkenal, dan punya pengaruh. Di zaman Rasul Paulus, mereka ditantang berbicara seperti filsuf atau melakukan tanda ajaib. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa pemberitaan salib memang tidak meyakinkan bagi dunia ini, namun kita harus tetap meyakini orang dengan hikmah Allah. Tidak perlu kita rendah diri, sebaiknya jangan pula menyombongkan diri ketika memberikan keutamaan Kristus. Dan kesimpulannya saudara-saudara sekalian, yaitu kita harus mau menjadi orang yang dapat berpengaruh dalam kehidupan kita, namun kita tidak boleh membesar-besarkannya dan menyombongkannya, karena kita lebih besar daripada Kristus dan kita harus merendahkan diri di hadapannya. Inilah Injil Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang sungguh mulia dan masih menyertai kami Bapa. Ya Bapa, kiranya pemberitaan Injil hari ini Bapa dapat menjadi pengaruh bagi diri kami Bapa, dan kami tidak merendahkan orang lain Bapa, tapi merendahkan diri kami sendiri agar kami dapat layak di hadapan Bapa. Inilah doa Anak-Mu, terpujilah Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekian perwartaan dari Injil Tuhan yang dapat saya sampaikan.